Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Jatinrojo, Ibu Juwari SPD, serta tidak lupa Bapak Ibu Guru undangan diseminasi yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat jasa beliaulah kita tahu mana yang hak dan mana yang batil dengan ajarannya, yaitu ad-dinul Islam. Langsung saja pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara. Pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SDN Jatinrojo, keempat penyampaian materi diseminasi budaya positif, kelima tanya jawab, keenam refleksi, dan terakhir yaitu doa dan penutup. Agar acara pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Amin. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Luciana SPD dipersilakan. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Jatinrojo kepada Ibu Juwari SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bersyukurillah wa la quwwata illa billah. Pada yang berhormat Bapak Ibu yang
pada hari ini mengikuti diseminasi budaya positif di sini. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan rasa terima kasih atas kehadirannya, dan Allah telah memberikan limpahan kesehatan pada hari ini. Yang kedua juga tidak lupa sholawat salam yang kita tujukan pada junjungan Nabi Allah SWT atas kenikmatan kesehatannya, sehingga kita bisa memilih mana yang benar, mana yang tepat. Dan itu semuanya pada hari ini saya di sini sebagai kepala sekolah SDN Jatirejo mengucapkan sangat-sangat berterima kasih atas kehadirannya yang pada hari ini bisa kompak untuk mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif, ya. Semoga dalam kegiatan ini Bapak Ibu bisa mengambil inti manfaat sini. Saya sendiri kalau untuk melihat kata diseminasi itu merupakan secara umum itu penyebaran yang harus dipahami pengetahuannya dan dapat diterapkan dalam pembelajaran sini. Terutama ini adalah program tugas dari guru penggerak sini, ya. Semoga ilmu-ilmu yang telah diikuti di dalam mengikuti guru penggerak ini semoga dapat dimanfaatkan dengan baik dan diserap oleh guru-guru penggerak di sini, sehingga anak-anak bisa mendapatkan ilmu-ilmu tentang pendidikan kepelajaran yang diterapkan oleh guru-guru dengan baik dan benar. Itu harapan pemerintah, dan kita juga selalu mengucapkan banyak terima kasih pada pemerintah yang telah memberikan kesempatan program sebagai guru penggerak ini, dan pada beberapa tahun ini sudah terlaksana dari beberapa gelombang, kalau tidak salah sekarang sudah gelombang ke-10, jadi sudah banyak. Dan tahun ini juga di daerah Kecamatan Kedopeng sangat banyak sendiri, yaitu 13 orang yang terjaring di dalam guru penggerak ini. Nah, itu berarti pendidik di sini antusias sekali, ya, untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut. Karena dengan program guru penggerak, nah, pertama itu sekolah penggerak, guru penggerak, sekolah penggeraknya di Kecamatan Kedopeng agak salah itu sudah 6 yang sudah terjaring, dan semoga untuk berikutnya juga menambah. Di dalam sekolah penggerak tersebut juga guru-guru dituntut untuk bisa mengikuti dan menerima materi-materi yang harus diterapkan kepada anak-anak. Dan sekarang sudah turun ke guru-guru penggerak. Setiap SD belum tentu ada yang sudah terjaring sebagai guru penggerak. Maka dari itu, pada guru-guru yang telah terjaring sebagai guru penggerak ini betul-betul ilmunya bisa diserap, sehingga untuk mengikuti perubahan pembelajaran pada tahun ini seperti yang diprogramkan oleh pemerintah, program kurikulum merdeka ini, ya, yang harus diterapkan untuk pengembangannya melalui guru-guru penggerak ini. Ilmunya juga harus diterapkan, diimbaskan kepada teman sejawat, sehingga
teman sejawat juga bisa mengikuti, ya, mengikuti materi-materi atau kegiatan-kegiatan guru penggerak di sekolahnya masing-masing. Sehingga walaupun belum terjaring sebagai guru penggerak, teman sejawatnya pun sedikit banyak bisa menyerap dari teman-teman kita yang telah menjadi guru penggerak. Nah, di situ kita bergerak bersama. Ingat gak yel-yelnya guru penggerak? Guru penggerak. Nah, saya ulangi, tangannya coba diangkat. Guru penggerak. Bergerak. Nah, itu untuk menyemangati kalian, karena tangan kita juga harus semangat. Jadi yang menunjukkan yang namanya guru penggerak harus gerak dalam segi positif dalam pembelajaran, terutama di sini. Budaya itu kebiasaan yang harus dilaksanakan sehari-hari. Sehingga dalam pembelajaran mulai sekarang, Bapak Ibu guru juga harus berubah sedikit demi sedikit. Jadi jangan menggunakan metode-metode yang tidak sesuai, ya. Metode yang dulu yang tidak sesuai kita tinggalkan dan kita ubah mengikuti perkembangan zaman ini. Apalagi sekarang ini semua tenaga pendidik, ya, harus juga menguasai IT. Karena dengan IT ini Bapak Ibu guru sebelum menyampaikan pelajaran itu sudah bisa menggunakan IT dalam pembelajaran untuk menarik anak-anak dalam menerima pelajaran sebagai respon. Nah, kalau anak-anak itu diberi barang yang di depan kan dipegang guru, biasanya anak itu kan kepo, ya, penasaran. Nah, maka dari itu, itulah tuntutan sehingga anak-anak itu tidak jenuh di dalam kelas. Di dalam pembelajaran ini dianjurkan kita harus bisa menyampaikan materi sedikit banyak, selalu diberikan respon yang menyemangati anak, termasuk juga dikasih pelajaran itu lewat yel-yel. Ya, lewat yel-yel, ya. Selain lewat yel-yel juga lewat lagu-lagu. Jadi tidak terasa anak-anak itu bisa menyerap dengan sendirinya karena hafal dengan lagunya. Dalam bentuk lagu itu juga bisa. Seperti contoh lagu pelajar Pancasila. Nah, itu kan bisa dihafalkan dengan lagu pelajar Pancasila. Nah, itu kan akhirnya juga hafal melalui nyanyian-nyanyian tersebut. Atau juga melalui kolaborasi dengan berbagai kreatif pembelajaran. Ada cara-cara guru itu supaya anak itu fokus pada guru, itu juga punya taktik. Atau anak-anak itu diberi tugas dalam bentuk lembaran terus disebar, anak-anak mengambil keroyokan, itu juga nanti bisa mengalihkan kejenuhan. Kita sebar terus anak-anak royokan, dibuka semuanya, itu juga termasuk kolaborasi yang sangat kreatif. Anak-anak akan tumbuh semangatnya. Ya, di dalam pembelajaran dan materi-materi di dalam guru penggerak tersebut, disitulah yang harus dipraktekkan sehingga anak-anak tidak jenuh. Semuanya guru kita harus menguasai IT untuk mengupload. Selain dalam bentuk benda-benda, anak-anak itu juga perlu menggunakan PowerPoint. Ya, pembelajaran dengan termasuk kreatif.
guru harus kreatif seperti itu. Maka dari itu, ini adalah program pemerintah yang sangat-sangat dibanggakan kepada Bapak Ibu yang terjalin ini. Kami mohon ilmu-ilmunya tetap diserap, yang sangat baik saya pesan seperti itu. Dan yang terakhir, bisa memberikan anak-anak terutama dalam P5. Nah, sekarang yang dipentingkan itu di situ sangat-sangat kreatif dalam P5. Itu yang terakhir. Nah, maka dari itu saya harapkan juga dari Bapak Ibu sedikit banyak yang teman sejawat bisa mengikuti itu. Sebagai guru penggerak juga harus bisa diberikan tepuk tangan Bapak Ibu kepada Bu Eka dan Bu Yuni di sini, dua individu ini mewakili dari guru-guru luar biasa ya. Nah, maka dari itu setelah ini dua individu ini akan memberikan contoh kepada guru-guru yang lain, merupakan perubahan dan kebijakan yang telah diterima. Demikian yang saya sampaikan. Semoga guru-guru penggerak di sini sangat semangat ya. Semoga selalu sehat. Saya doakan selalu memiliki porsi yang tinggi tentang karakternya, karakter dan prestasi. Karena dengan karakter prestasi akan mengikuti. Nah, di sini semua Bapak Ibu guru karakternya juga sudah bagus. Nah, prestasinya juga sedikit banyak juga mengikuti. Itu yang saya doakan sehingga semuanya yang diharapkan dapat mencapai yang memuaskan. Demikian yang saya sampaikan. Apabila kata saya yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Juwari SPD yang telah memberikan sambutan yang begitu luar biasa yang dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh dua pemateri kita. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Eka Rodatus Solika SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Ulangi lagi, ya. Yang semangat meskipun hari sudah siang, kita harus tetap semangat pagi. Oke. Senyumnya mana? Cekri. Ulangi lagi Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semangatnya luar biasa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Juwari SPD selaku Kepala SD Negeri Jatindrojo, yang kami hormati peserta diseminasi budaya positif yang alhamdulillah
pada kesempatan hari ini dihadiri oleh Bapak Ibu guru di lembaga kami maupun dari luar lembaga kami. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul, bermuajahah, belajar bersama tentang budaya positif di sekolah. Yang insya Allah setelah pulang dari sini bisa Bapak Ibu terapkan di lembaga panjenengan sedoyo. Yang kedua, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan perubahan yang teramat besar bagi umat manusia, yakni dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yakni dengan syariatnya ad-dinul Islam. Bapak Ibu, langsung saja di sini saya akan menyampaikan tentang pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, terlebih di SD Negeri Jatindrojo. Tentunya saya berkolaborasi dengan rekan saya, yaitu Ibu Yuni Cahaya Dwi Pratiwi, CGP Angkatan 10, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Sebelum kita memasuki pembelajaran, di sini saya bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut, Pak Randy. Untuk eksplorasi konsep yang akan kita sampaikan pada pertemuan ini, yang pertama terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, segitiga restitusi, dan yang keenam, 5 posisi kontrol guru dalam melaksanakan segitiga restitusi. Tapi sebelumnya, karena panjenengan sepertinya sudah agak ngantuk, Bapak Ibu bisa berdiri semuanya. Yang depan bisa berdiri, yang belakang bisa berdiri. Iya, silakan. Iya, terima kasih. Ketika saya bilang merah, panjenengan tepuk 1. Coba tepuk 1. Oke, ada nyamuk ya Bu. Setelah saya bilang kuning, panjenengan tepuk 2. Gimana coba? Oke, saya bilang hijau, berarti tepuk berapa Bu? 3. Tepuk hijau. Oke, yang kompak dong. Ulangi ya. Merah, merah, kuning, kuning, hijau, hijau. Oke, sekarang kita latih fokusnya dulu Bapak Ibu, nggih. Merah, merah, mewah. Ya, saya bilang apa tadi? Mewah. Oke, berarti kurang fokus. Ulangi lagi. Merah, kuning, kuning, kunyit. Iya, oke, 100 untuk Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk kembali. Berarti panjenengan sudah fokus. Karena sudah fokus, maka akan kita lanjutkan. Next, Mbak Randy. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. What is that? Apakah itu? Barangkali Ibu atau Bapak, guru, sudah pernah mendengar disiplin positif. Sudah? Ada yang pernah dengar atau ingin memberikan jawaban? Oh, dereng. Baik, lanjut Pak Randy. Sebelum kita lanjutkan, di sini ada sebuah gerakan kepala tangan. Anda dan teman Anda
bisa saling itu ya, mengepal ya bersama rekan sebelahnya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Buka apa Bu? Tangan. Iya. Berarti fokus. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan tangan. Coba tangannya dikepalkan semua. Makin erat. Oke. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas teman yang di sebelah Anda atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda atau orang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, atau menggelitik. Bahkan menawari Anda uang 1 miliar, misalkan, agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Sekarang Anda pejamkan mata, bayangkan, 1, 2, 3, sama gowek aku ngerebut. Kira-kira panjenengan membuka kepalan tangan Anda apa boten? Dibuka apa boten? Boten. Kenapa? Coba Bu Lucy dijawab. Kenapa kok tidak sampean buka itu kenapa? Kenapa? Oh, bos isinya tangannya sampean itu kok oleh sampai dibuka. Itu on kan. Karena sesuatu yang saya bawa, karena sesuatu yang saya bawa ini adalah sesuatu yang sangat berharga untuk diri saya. Tidak boleh orang lain itu membukanya. Saya yang akan menggunakannya sampai saya akan mendapatkan apa yang akan saya inginkan. isinya sepertinya emas permata. Makanya tidak boleh dibuka, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Lucy. Oke, terima kasih. Bisa di next, Pak Randy. Bu Lucy tidak akan membukanya karena sangat berharga. Nah, di sini, di slide ini ada perubahan paradigma teori kontrol yang disebutkan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamakan choice theory. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi, guru mengontrol murid itu sebenarnya hanyalah ilusi kita. Selama ini kita berpikir bahwasanya kita itu bisa mengontrol murid, padahal itu hanyalah ilusi. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif, afektif, dan bermanfaat itu juga ilusi. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga ilusi. Tolonglah kerjakan PR-nya. Kalau tidak nanti Bu Eka dimarahi kepala sekolah. Itu ilusi. Bahwa itu bisa merubah karakter anak. Ilusi kita sendiri. Selanjutnya, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Panjenengan punya anak, kemudian panjenengan berpikir bahwasanya anak, saya kasih saran seperti ini, saya akan seperti ini, maka dia akan menurut kepada saya. Itu adalah ilusi. Kalau menurut teori kontrol. Selanjutnya Pak Randy, next. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon teori, coba kita bandingkan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sana ada stimulus respon, di sini ada teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita kalau menurut stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Panjenengan setuju yang mana? Stimulus respon apa teori kontrol?
Teori kontrol. Oke. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik mana? Teori kontrol atau stimulus respon? Kontrol lagi. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Sepakat? Sepakat. Saya bisa mengontrol orang lain. Sepakat enggak? Enggak sepakat. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Setuju? Setuju. Jawabnya lebih keras, semangat. Setuju? Oke, lanjut. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lebih efektif mana? Teori kontrol. Model berpikir menang atau kalah. Selanjutnya teori kontrol, model berpikir menang-menang. Setuju mana? Menang-menang. Oke, lanjut Pak Randy. Next. Apakah makna disiplin? Barangkali ada yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, monggo. Bu Restu. Disiplin. Saya nyala ya? Oh, nggak bisa. Ini silakan. Saya jalan-jalan. Terima kasih sekali, luar biasa. Saya sangat mengapresiasi untuk pagi hari ini atau siang hari ini, mohon maaf ya. Perlu kita ketahui bahwasanya semuanya atau semua yang ada di lembaga kita itu ada aturan atau ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas dan ada disiplin masing-masing. Jadi untuk disiplin saya rasa kita sama-sama itu belajar. Sesuai dengan kodrat kita, sesuai dengan kodrat anak, sesuai dengan kodrat guru, semuanya itu belajar. Nah, itu salah satu makna dari disiplin sebenarnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Restu. Jadi kata Bu Restu tadi, disiplin itu belajar. Betul sekali ya Bapak Ibu. Selama ini kita itu berpikirnya bahwa disiplin itu ya harus taat kepada aturan. Padahal disiplin sendiri itu artinya belajar. Dari bahasa Latin disciplina. Nah, maka makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Inilah yang seringkali kita lakukan di peserta didik kita, seperti itu. Nggih. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contoh, ketika anak tidak mengikuti peraturan, maka anak akan mendapatkan apa, Bapak Ibu? Hukuman, sanksi. Padahal itu tidak dianjurkan sebenarnya. Ketika kita memahami betul-betul makna dari disiplin. Selanjutnya, Bapak Randy. Nah, Bapak pendidikan kita sendiri, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013, halaman 470. Tepuk tangan untuk Ki Hajar Dewantara. Nah, lanjut, Mbak Andi. Arti disiplin dan juga motivasi perilaku manusia. Tujuan disiplin positif.
Apa tujuannya? Yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi ini, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang timbul dari dalam dirinya sendiri, yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Selanjutnya, nah, merdeka sendiri menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Next, Pak Randy. Adapun nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal lintas bahasa, suku, agama, bangsa, maupun latar belakang, bersifat universal, menyeluruh. Contoh, di negara Indonesia, mencuri itu perbuatan baik nopo jelek? Jelek. Kalau di luar negeri pun sama kan? Nah, itu bersifat universal, menyeluruh, berlaku di mana saja. Nah, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, dia Gossett mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Saya yakin panjenengan sudah hafal semuanya di luar kepala, yang isinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. 5, gotong. 6, kreatif. Ada lagunya nggih? Nggih. Namun lanjut mawon. Lanjut Pak Randy. Nah, yang kedua, kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, Bapak Ibu. Di sini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu adalah termasuk motivasi eksternal. Motivasi dari luar. Yang kedua, seseorang melakukan itu adalah untuk mendapatkan hadiah atau imbalan atau penghargaan, sehingga mereka berpikir, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Tapi itu juga termasuk motivasi eksternal dari luar. Yang selanjutnya, teori ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, ini adalah termasuk motivasi internal dan berjangka panjang. Kira-kira dari ketiga motivasi ini, panjenengan lebih condong yang mana? 1, 2, atau 3? 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Lanjut, Pak Randy. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba sekarang kita amati dari pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kira-kira? Takut ditilang. Takut ditilang. Ada lagi?
Saving, self safety. Ada lagi? Menghindari kecelakaan apa Bita? Gaya aja, macam-macam. Gaya itu juga termasuk keyakinan ya. Ketika kita memakai helm, kita gaya gitu kan. Oke. Terima kasih Ibu, jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Artinya kita meyakini bahwa kita tidak memakai helm itu tidak keren, kata Bita. Oke, masuk. Naik sepeda tanpa helm bagaikan makan tanpa lauk, kan benar? Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Untuk kesehatan terus evolusi. Wonten malih? Mematuhi peraturan pemerintah. Mematuhi peraturan pemerintah. Oke, sadar diri berarti. Lanjut, ada lagi? Nah, itu kan juga termasuk panjenengan semuanya sudah yakin kalau panjenengan tidak melakukan itu, maka kan ngoten. Timbul keyakinan dari dalam diri panjenengan sendiri. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa? Supaya tidak ketinggalan materi. Terus evolusi mulia sekali, berarti sudah termasuk motivasi internal. Gak pinter nih kali. Nggih. Malu. Guru jos. Lanjut. Malu. Nah, ini gubernurnya sudah tahu konsekuensinya, malu. Ketika semuanya sudah berdiri di depan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian panjenengan baru datang, malu sebagai guru. Kari nyanyi lagu Indonesia Raya, nggih. Enggak, saya enggak nyebut merek. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next, Pak Ren. Di sini ada nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Bisa dibagikan, Bu Yuni tolong dibagikan sticky note-nya. Sticky note. Bapak Ibu silakan nanti dijawab ya di kertas panjenengan semuanya yang sudah dibagikan oleh Ibu Yuni. Soal sebentar Pak, sebentar. Kembali, back. Nah, soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 silakan diisi, nanti kita cocokkan bersama-sama, nggih. Saya hitung 1 sampai 5, nggih. 1 sampai 5 monggo diisi. 1 setengah, 2 setengah, 2. Silakan diisi. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan apa yang dituju? Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Termasuk apa? Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Termasuk nopo? Nilai kebajikan apa yang ingin dituju? 5. Dilarang menggunakan narkoba. 6. Bergantian atau menunggu giliran. Yang ketujuh, gunakan masker. 8. Jangan berlari di kelas atau koridor. Sampun Bapak Ibu? Sampun. Kita cocokkan bersama nggih? Coba jawabannya dicocokkan bersama. Pak Randi silakan saja dibuka. Jawabannya adalah yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, tanggung jawab. Terus napa boten Bapak Ibu? Oke, nilai 100. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Jawaban panjenengan apa? Menghargai atau menghormati orang lain dan diri sendiri tentunya. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Benar?
benar. Nggih, dilarang melakukan kekerasan, termasuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk apa? Kesehatan. Pinter. Bergantian atau menunggu giliran? Menghormati orang lain atau sabar. Menggunakan masker termasuk kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, masuk keselamatan atau keamanan. Next, Pak Randy, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu ada tahapan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, bisa juga kertas seperti yang dibagikan Bu Yuni tadi, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Dan yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi kalau bisa kalimatnya jangan kalimat negatif. Jangan hadir terlambat misalkan. Alangkah baiknya diganti kalimat positif. Hadir tepat waktu. Nah, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Lanjut, Pak. Nah, tahapan selanjutnya, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar peserta didik mudah untuk mengingat. Nah, setelah itu keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani, Bapak Ibu. Selanjutnya, keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Bisa bentuk poster, banner atau yang lainnya. Buat semenarik mungkin agar peserta didik mudah untuk mengingat. Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Nah, bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Di sini, keyakinan kelas pelanggaran. Ketika melanggar, maka akan mendapatkan apa? Hukuman, sanksi atau konsekuensi, atau restitusi. Mana yang sering kita berikan? Sanksi atau hukuman. Restitusi belum. Mungkin sudah, tapi panjenengan belum sadar kalau itu adalah restitusi. Nah, nanti insya Allah dijelaskan Bu Yuni di sesi kedua. Next, lanjut Pak Randy. Nah, ini adalah pemetakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu termasuk identitas gagal. Konsekuensi, restitusi, identitas sukses. Hukuman sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jika saya melakukan ini, maka saya akan, itu konsekuensi. Nah, restitusi itu merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Saya sangat tidak suka dengan guru A. Guru A pernah menghukum saya dengan push up 100 kali. Maka itu anak didik, peserta didik akan ingat sepanjang hidupnya. Saya yakin panjenengan semuanya dulu insya Allah pernah mengalaminya. Karena kita hidup di era zaman dulu. Pernah mengalami itu. Nah, tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek, konsekuensi ya. Restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Jadi berasa kayak apa Bapak Ibu? Iya, berasa kayak diadili. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, hukuman, murid akan tersakiti. Jelas ya, sakit karena mendapatkan hukuman. Nah, untuk konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Untuk restitusi, murid
atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya, untuk hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek dan restitusi masalah akan terpecahkan. Lanjut, Pak. Ini lanjutannya, Pak. Nah, ini masih lanjutan dari tadi. Coba Pak, di slide lagi. Lanjut. Nah, hukuman bersifat tidak terencana, Bapak Ibu, atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Terus Ibu restu shock, kaget, dan tidak dilibatkan ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang tidak memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Oke, jadi jangan sampai kita sebagai seorang guru, ada murid mengerjakan kemudian tidak bisa, kita mengeluarkan kata-kata yang kasar. Bocah bodoh misalnya. Jangan sampai, karena itu akan membekas sepanjang hayat Bapak Ibu. Oke. Lanjut. Konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Kalau bedanya dengan tadi hukuman itu langsung satu arah dari guru. Kalau ini ada kesepakatan, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Nah, konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran sudah diketahui. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Ini mending daripada yang hukuman karena ada kesepakatan. Ya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Yang selanjutnya, restitusi. Pada kesempatan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dari ketiga tadi yang sudah dipelajari Bapak Ibu, penjenengan seharusnya milih nopo, hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Restitusi. Lanjut Pak Ren. Nah, coba kita belajar di sini. Dijawab sarang-sarang, Tepuk merah. Merah, merah, hijau, hijau, kunyit. Oke, kurang fokus tepuk tangan untuk kita semuanya. Dijawab sarang-sarang Bapak Ibu, Tindakan membersihkan WC karena mematahkan pensi teman, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita cek yuk. Oke, tepuk tangan. Lanjut Pak Randy. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Coba bilang bersama-sama, cekidot, 1, 2, 3. Oke, konsekuensi pinter. Lanjut Pak Randy, pertanyaannya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Cekidot, 1, 2, 3. Oke, hukuman. Pinter. Lanjut Pak. Kehilangan 10 menit untuk istirahat
waktu mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit, hukuman atau konsekuensi? Cekidot tuaga, tepuk tangan untuk kita semuanya. Masih ada Pak Randi soalnya? Oke, cukup, lanjut. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar perilaku tanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Al-Fikon. Lanjut Pak Ren. Nah, ini ada teori dihukum oleh penghargaan. Memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Selama ini kita berpikir bahwa ketika kita memberikan penghargaan, itu adalah kita memberikan apa? Apresiasi. Padahal ini ada teori dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya apa? Ketika kita sering memberikan penghargaan kepada murid, pengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Murid akan merasa termarginalkan. Bu, si A kok dikaya hadiah Bu, aku kok gak tahu. Nah, mereka akan merasa termarginalkan Bapak Ibu. Mereka akan berpikir bahwasanya kita lebih sayang kepada si A. Padahal setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Lapo aku ranking siji kok, menek jelas ranking siji ra ndek sinau. Menurunkan kualitas. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Budek pikire. Mergo wis dianggep pinter. Nggih kan? Mematikan kreativitas. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Terus penghargaan tapi kok menghukum, nggih. Lanjut Pak Randy. Nah, stop, kembali Pak Randy. Nah, Bapak Ibu nggih. Maka dari itu, apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa mengimplementasikan di lembaganya masing-masing, terutama untuk Bapak Ibu guru di SDN Jati Grojong, mudah-mudahan bisa untuk mengimplementasikannya. Selanjutnya, untuk kebutuhan dasar manusia akan dilanjutkan oleh Ibu Yuni. Dari saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Silakan Ibu Yuni. Berbicara apa-apa ya? Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru. Mohon waktunya untuk duduk dulu sebentar, nggih. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan Bu Eka. Enggak lama kok, nggih. Sabar dulu. Monggo, Pak Randy. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu biasanya apa ya Bapak Ibu? Untuk agar kita bisa bertahan hidup. Makan. Terus makan dan minum. Rekreasi juga kebutuhan hidup, nggih Bapak Ibu. Selain itu pakaian. Nah, itu termasuk kebutuhan fisiologis untuk dapat bertahan hidup. Yang selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Biasanya anak-anak itu paling suka kalau Bapak Ibu gurunya sering memuji, sering, oh iya pintar sekali kamu, oh iya kamu gambarannya kok bagus banget ya. Nah itu termasuk kita sudah memberikan kasih sayang dan anak-anak itu memang membutuhkan seperti itu. Dan selanjutnya yaitu kekuasaan. Kekuasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Biasanya anak-anak yang seperti ini tidak suka kalau temannya mengungguli. Biasanya anak-anak yang seperti ini selalu merasa saya yang paling baik di kelas, saya yang paling berkuasa, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan yaitu
kebutuhan bebas memilih. Anak-anak sekarang ini memang tidak bisa kita paksa. Dan selanjutnya yaitu kesenangan atau fun. Kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak memang kalau pembelajaran harus merasa senang, bahagia. Tidak hanya anak-anak saja, ibu bapak gurunya juga harus merasa bahagia dan senang. Lanjut Pak Randy. Nah, di sini ada permasalahan. Bu Yuni, guru wali kelas 3 di SD Negeri Jatingrojok sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 3 telah datang padanya dan mengeluh yang seringkali meminta bekal. Doni ini sering meminta bekal ke teman-temannya dan memintanya itu memaksa. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu Guru, semisal kira-kira jika kelas Bapak Ibu Guru terjadi permasalahan seperti ini, bagaimana cara Bapak Ibu Guru menyelesaikannya? Apakah langsung dihukum? Apakah langsung bagaimana? Apakah menyiapkan bekal untuk Doni? Ya, lanjut Pak Randy. Nah, di sini hubungannya yaitu segitiga restitusi. Sebelumnya dijelaskan dulu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ada 3 strategi untuk melakukan restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Lanjut Pak Randy. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Teori kontraknya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita kembali ke permasalahan yang pertama tadi. Tadi Bu Yuni mendapatkan satu muridnya yang bernama Doni yang suka meminta bekal teman-temannya. Langkah yang nomor 1 bagaimana? Yang seharusnya Bu Yuni harus memberikan arahan atau memberikan apa? Memberikan berkat atau memberikan makanan untuk Doni, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa. Misalnya kita memanggil Doni tanpa kita langsung mengejat kalau kamu itu salah, kamu itu jangan seperti itu Doni. Kita tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Kita harus mengarahkan Doni dengan secara baik-baik atau halus kata Bu Lucy. Contohnya, Doni datang ke kantor. Kita sebagai guru jangan langsung, kamu kenapa minta bekal temanmu? Nah, tidak seperti itu. Kita harus bertanya dengan halus. Doni, kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke kantor? Nanti secara tidak langsung Doni akan menjawab, iya Bu, saya salah. Loh, memang kamu salah apa? Lah, kita akan secara tidak langsung memberikan pengarahan kepada Doni tanpa kita langsung mengejar kalau Doni itu salah. Seperti itu Bapak Ibu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita menanyakan alasannya. Ya Doni, kamu kenapa kok mengambil bekal temanmu? Nanti Doni menjelaskan, iya Bu, karena saya tidak bawa bekal. Terus ada lagi, saya lapar Bu, uang saya habis. Nah, berarti secara tidak langsung kita tahu alasan Doni mengapa mengambil bekal temannya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, yang ini kita tanyakan,
tindakanmu itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Doni? Nah, secara tidak langsung, Doni pun juga akan menjawab, tidak, Bu. Berarti kamu bagaimana? Ya, Bu, saya salah dan saya akan berusaha tidak mengulanginya lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu Guru. Cara menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan tahapan segitiga restitusi. Lanjut, Pak. Yang ini tadi, yang nomor 1, menstabilkan identitas. Penguatan atau yang dikatakan guru. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, ini adalah kata-kata yang bisa digunakan untuk menanyakan si Doni tadi. Tidak ada manusia yang sempurna, Doni. Kita, Ibu Guru juga pernah berbuat salah. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya Ibu dulu juga pernah berbuat salah. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Lanjut Pak Doni. Pak Doni. Oh Pak Doni, Pak Randy. Sampai ikut-ikutan Pak Doni. Pak Doni tadi padahal Doni adalah anak yang nakal. Doni jangan nakal. Yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Penguatan atau yang dikatakan guru. Yang dikatakan guru bisa seperti ini. Kamu pasti punya alasan, Doni, mengapa kamu melakukannya. Nah, terus maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu inginkan, Doni, tanpa kamu harus memaksa meminta bekal temanmu tadi. Apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi besok? Seperti itu. Lanjut, Pak Randy. Menanyakan keyakinan. Seperti tadi. Nilai apa yang kita percaya di kelas, Doni? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, Doni? Kelas yang ideal itu yang seperti apa, Doni? Nah, kata-kata seperti itu nanti secara tidak langsung Doni pun menjawab. Secara tidak langsung kita tanpa menunjukkan kalau Doni harus seperti apa yang kita inginkan. Doni itu pasti akan melakukan apa yang Doni ketahui atau yang Doni dapatkan. Lanjutannya, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, selanjutnya. 5 posisi kontrol. Nah, di sini pasti Bapak Ibu guru semua yang paling sering di posisi penghukum. Saya pun seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita sama. Penghukum. Tanpa menanyakan kenapa kamu berbuat seperti itu, kita langsung, kamu kenapa seperti itu? Kamu salah, keluar. Kamu keluar. Biasanya seperti itu kita ya Bapak Ibu ya. Tanpa sadar kita itu terkadang melukai hati anak-anak kita. Dan kita itu mematikan karakter anak. Dan seharusnya kita itu tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi zaman sekarang anak kalau tidak ada suatu tekanan, tapi tekanan ini tuh tidak boleh berbentuk hukuman ya Bapak Ibu ya. Terus yang pertama penghukum, posisi kontrol penghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Seperti tadi yang sudah dikatakan Bu Eka, nanti Bu Eka atau Bu Yuni dimarahi sama Bu Juwari kalau kalian nakal ya.
seperti itu. Nanti Bu Yuni dimarahi sama Pak Joko kalau kalian tidak mau olahraga. Nah, seperti itu termasuk posisi kontrol kita yang kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Anak-anak nanti merasa bersalah. Oh iya, kok bapak ibu guruku kok ditukani karo iku Bu Juari nek saya nakal. Nah, seperti itu. Nah, ini yang ketiga, teman. Kita tidak boleh, kalau posisi teman ini kita harus menyesuaikan anak didik kita. Kita memberikan arahan, memberikan tuntunan itu dengan kata-kata dan suasana yang ceria, seperti bermain dengan teman-temannya. Contohnya, ayo siapa tadi yang tidak mengerjakan PR? Terus Doni lagi yang menjawab, saya Bu. Loh, kenapa kamu kok tidak menjawab PR, Doni? Kok kamu lagi? Nah itu kalau Bu Yuni menjawab seperti itu, Bu Yuni juga salah. Kok kamu lagi? Kok terus-terusan kamu terus? Nah itu Bu Yuni malah mau ke posisi ketiga, kembali lagi ke posisi yang pertama, yaitu menghukum dan langsung mengejar Doni salah. Nah itulah manusia ya Bapak Ibu, sering hilang begitu. Selanjutnya yaitu yang keempat, pemantau. Yang terakhir yaitu manajer. Selanjutnya, yang tadi nomor 1 sudah. Lanjut Pak Rendi. Lanjut. Nah, segitiga restitusi tadi tahap-tahapnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah itu seperti tadi kata-katanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Menstabilkan identitas. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu atau mengapa kamu bisa bertindak seperti itu. Menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apakah sesuai dengan apa yang kamu lakukan? Seperti itu Bapak Ibu. Terus Pak Randy. Oke, baik Bapak Ibu, tadi adalah materi singkat lanjutan dari materinya Bu Eka tadi. Mungkin tadi yang dapat saya sampaikan banyak atau kurang lebihnya bisa diterima apa belum Bapak Ibu? Oke, terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya grogi Bapak Ibu, sampai saya Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk Bapak Ibu kami persilakan, kami membuka 2 pertanyaan. Monggo. Siapa yang ingin bertanya? Oke, Bu Lucy, silakan pertanyaannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya di sini akan menanyakan yaitu tentang segitiga restitusi yang sudah disampaikan tadi. Sebenarnya apa sih tujuan dasar dari segitiga restitusi itu sendiri? Itu saja. Terima kasih. Ditampung dulu ya. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua silakan. Oh, Pak Randy, silakan Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk waktu. Oke, untuk pertanyaannya adalah apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Karena tadi kita buka 2 sesi pertanyaan, ya, dengan 2 pertanyaan maksudnya. Langsung saja ya, untuk pertanyaan pertama tadi dari Ibu Luciana yang menanyakan tentang apa tujuan dasar dari segitiga restitusi. Untuk buku materi, siapa yang menjawab? Sinten? Bu Eka? Baik, terima kasih Bu Lucy atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya, apa tujuan dasar dari segitiga restitusi? Begitu? Ya. Saya coba menjawab ya. Bagian dasar dari segitiga restitusi yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi segitiga restitusi itu bertujuan untuk mengubah identitas anak yang tadinya anak itu merasa gagal atau salah, itu menjadi orang yang sukses atau setidaknya benar dari kesalahannya yang telah dilakukan tersebut. Bagaimana Bu Lucy? Baik. Terima kasih Bu Lucy atas pertanyaannya. Gimana Bapak Ibu bisa diterima jawaban dari Ibu Yuni? Kita selanjutnya yaitu pertanyaan kedua yaitu tentang dari Pak Nedi ya tadi ya, tentang apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk pertanyaannya akan dijawab Bu Eka nih. Baik Pak Randy, terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Pak Randy. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Randy terkait tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan suatu budaya positif di sekolah. Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah, baik di lembaga saya maupun luar lembaga saya, itu tidak selalu mudah Bapak Ibu. Jadi tantangan itu pasti ada. Nah, salah satu tantangan utama adalah terkait perbedaan latar belakang dan juga nilai-nilai dari anggota komunitas sekolah yang beragam. Karena setiap individu jelas memiliki pemikiran dan juga ide-ide yang berbeda. Nah, selain itu, perubahan budaya juga memerlukan waktu dan komitmen yang konsisten dari seluruh pihak yang bisa jadi sulit di tengah-tengah tekanan akademik dan administratif. Jadi solusi, nah jadi Pak Randy tadi menanyakan sebuah tantangan, bukan tantangan saja yang akan saya jawab tapi juga solusi. Solusi dari permasalahan ini adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan semua warga sekolah untuk berkomitmen bersama dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Mungkin itu Pak Randy yang bisa saya berikan, jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada MC atau pembawa acara. Gimana Pak Randy bisa diterima? Untuk selanjutnya yaitu doa. Oh iya, maaf ya. Lalu selanjutnya yaitu refleksi. Untuk refleksi akan dipandu oleh pemateri kita yang cantik-cantik cerita ya. Jadi Bapak Ibu di meja panjenengan yang sudah dibagikan oleh Bu Yuni terdapat satu buah kertas. Tulis nama panjenengan, bagaimana perasaan panjenengan ketika mengikuti acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Perasaannya bagaimana panjenengan? Bahagia, sedih, bingung? Silakan tulis semuanya Bapak Ibu, Nah,
Yang kedua, apa yang panjenengan dapatkan dari kegiatan kita kali ini? Silakan dituliskan Bapak Ibu. Setelah itu silakan ditempelkan di kertas warna pink yang sudah ditempel di tembok sebelah sana Bapak Ibu. Okay? Sudah Bapak Ibu? Mudah-mudahan perasaan Bapak Ibu semua bahagia, nggih. Silakan bisa dibantu Bu Yuni untuk menempelkan. Mungkin ada perwakilan yang mau menempelkan sendiri juga dipersilakan, monggo. Diambil gambar dulu, Bu. 1, 2, 3 jebret, 1, 2, 3 jebret. Oke, terima kasih Bu Restu. 1, 2, 3 jebret, Bu Yuni. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas apresiasi yang luar biasa buat panjenengan semuanya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada kesempatan hari ini. Saya kembalikan ke MC. Untuk acara selanjutnya yaitu doa. Untuk doa nanti kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Amin. Demikian acara demi acara telah kita lalui. Semoga dengan acara pada siang hari ini mendapatkan keberkahan serta ilmu yang bermanfaat yang dapat kita terapkan di sekolah kita dan kepada peserta didik kita. Akhir kalam, apabila ada banyak ucapan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Aduh, nggak apa-apa sudah kau kirain kan aja setengah gas. Nanti ada sesi foto terlebih dahulu Bapak Ibu. Betul. Ya.